Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Untuk pertemuan kedua ini kita membahas tentang pembuatan koloid, ya. Jadi kelanjutan dari kemarin yang sistem koloid. Nah, dalam pembuatan koloid ini cuma ada dua cara, ya, yaitu merubah dari partikel kasar menjadi partikel koloid yang disebut dengan dispersi, berarti memperkecil partikel ini, atau merubah dari partikel ion, atom atau molekul menjadi partikel koloid dengan cara kondensasi, berarti memperbesar partikel koloid. Kalau dispersi itu memperkecil, kalau kondensasi itu memperbesar partikelnya. Oke, jadi pembuatan koloid itu ada dua cara, ya. Dengan cara dispersi, memperkecil partikel, atau kondensasi dengan cara memperbesar partikel menjadi partikel koloid. Bagaimana cara membuat koloid dengan cara dispersi? Itu nanti ada tiga cara, yaitu dispersi mekanik, dispersi elektrolit, dan dispersi peptisasi. Oke, penjelasannya bagaimana? Ini, dispersi mekanik. Koloid dibuat dengan cara penggerusan, namanya mekanik yaitu menggerus. Ya. Contoh kita makan nasi itu adalah dispersi mekanik dengan menggerus dengan apa? Dengan gigi kita. Penggerusan dan penggilingan untuk zat padat atau pengadukan dan pengojian untuk zat air. Contoh dalam pembuatan sul belerang, ya, dapat dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat peanut, biasanya gula pasir, kemudian baru dicampur dengan air panas. Jadi kalau kalian pengen membuat sul belerang, jadi bisa beli belerang yang berwarna kuning itu yang masih bongkahan, kemudian dihancurkan, digerus jadi kecil gitu ya, baru ditambahi gula, kemudian digerus lagi sampai halus, disaring, baru ditambahkan air panas. Kenapa air panas? Kalau menggunakan air dingin nanti malah menggumpal, mengapung, nggak mau bercampur. Nah, itu bedanya kalau pakai air panas dengan pakai air dingin. Yang kedua, dispersi elektrolit, dikenal juga dengan istilah busur Bredig, ya. Bentuk busur itu ya nggak harus seperti busur, ya, cuma dia punya dua elektroda negatif dan positif yang dialiri oleh arus yang sangat besar, ya. Dengan cara dispersi elektrolit ini, zat padat yang tadinya berupa padatan akan diubah menjadi ion, ya, dengan tegangan yang tinggi. Biasanya untuk membuat logam, misalnya sol yang terbuat dari platina, emas atau perak. Maksudnya begini, emas, platina atau perak itu dari bentuk bongkahan, ya, lempengan, itu bisa dibuat menjadi partikel, ya, menjadi partikel. Caranya bagaimana? Silahkan lihat di tabel ini. Nih, misalnya di sini ini adalah elektroda positif, negatif, dan positif, ya. Umpamanya yang sebelah kanan itu elektrodanya terbuat dari emas, ya. Yang kiri biasa, ya, dari elektroda biasa. Kemudian saya aliri sama tegangan yang sangat tinggi, maka emas itu yang tadinya berbentuk batangan itu lama-kelamaan akan menjadi ion karena sangat tinggi tadi, ya, menjadi uap. Nah, begitu menjadi uap, karena airnya ini sudah ada esnya, maka uap emas tadi akan langsung menjadi butiran-butiran atau ion-ionnya, ya. Itu cara pembuatannya. Jadi kalau sebuah logam terkena arus tegangan tinggi, dia akan menguap. Menguapnya harus ditangkap sama apa? Sesuatu yang dingin. Jadi larutannya harus langsung dikasih es, langsung menjadi partikel-partikel kecil. Nah, biasanya sol emas atau larutan emas itu digunakan
oleh bapak-bapak yang ada di apa di pelapisan logam itu, electroplating namanya. Biasanya kalau di pasar Blauran itu untuk menyepuh emas, saya punya cincin sudah enggak cerah lagi, pudar warnanya. Kemudian saya datang ke tukang sepuh itu, dalam hitungan detik saja nanti cincin saya itu akan menjadi mengkilap lagi. Kenapa? Karena dilapisi sama butiran emas lagi di larutannya. Caranya itu tinggal dibalik. Gimana? Kalau tadi emasnya adalah elektroda positif, sekarang emasnya menjadi elektroda negatif. Seperti itu. Itu gambar singkat dari busur Braddock. Ya. Yang ketiga, dispersi peptisasi. Peptisasi artinya zat pemecah. Jadi, memakai perantara zat lain untuk memecah partikel. Dari partikel besar, diminta bantuan zat pemecah, sehingga menjadi partikel koloid. Partikel kasar diubah menjadi partikel koloid dengan penambahan zat kimia, zat elektrolit, yaitu zat peptisasi atau pemecah. Tujuannya untuk memecah partikel besar kasar menjadi partikel koloid. Contoh, sol belerang selain dibuat dengan cara digerus tadi, juga bisa dijarang dengan cara ini. Yaitu apa? Digunakan endapan nikel sulfida. Caranya bagaimana? Mengalirkan gas asam sulfida H2S ke dalam nikel sulfida ini. Yang kedua, contohnya adalah agar-agar dipeptisasi atau dipecah oleh air. Ya. Contoh berikutnya, nitroselulosa, ini bisa termasuk bahan peledak ya, dipecah oleh aseton. Karet itu bisa dipecah oleh bensin. Kalau nggak percaya, kalian kalau punya karet gelang, silahkan dimasukkan ke dalam bensin. Ya. Nanti lama-kelamaan karetmu itu akan molor. Ya. Lama-lama karet molormu itu akan hancur menjadi larutan. Ya. Karena sebab dipecah atau dipeptisasi oleh siapa? Bensin. Kalau dulu mainan saya nggak pakai bensin, saya pakai minyak tanah. Ya, karena minyak tanah kan jarang sulit menguap, kalau bensin cepat menguap. Contoh lain ini, endapan nikel sulfida dipeptisasi dipecah oleh asam sulfida, dan endapan aluminium hidroksida itu bisa dipecah oleh aluminium klorida. Ya, jadi tinggal menambahkan aluminium hidroksida ini oleh siapa? AlCO3. Nanti dia akan pecah partikelnya menjadi lebih kecil-kecil lagi. Bagaimana cara membuat kulit dengan cara kondensasi? Jadi kondensasi adalah apa? Merubah partikel halus kecil sekali menjadi partikel kulit yang sedang. Nah, cara kondensasi ini bisa melibatkan reaksi kimia, yaitu bisa dengan cara reduksi atau oksidasi atau kedua-duanya redoks. Kemudian ada juga dengan menggunakan reaksi hidrolisis. Hidro berarti air, lisis penguraian oleh air, jadi tambahkan air. Kemudian juga boleh dengan cara reaksi dekomposisi rangkap. Ya. Reaksi dekomposisi rangkap, tadi ada penjelasannya. Ini contohnya. Kalau saya ingin membuat emas, selain pakai apa tadi, dengan cara dispersi tadi, busur Braddock tadi, saya juga bisa menggunakan reaksi reduksi ini. Jadi emas AuCl3 ini, ya, saya reaksikan dengan timah 2 klorida. Jadi emas 3 klorida, saya reaksikan dengan timah 2 klorida, maka dia akan menjadi ini, endapan emas plus timah 4 klorida. Tapi nanti hasil akhir yang diambil adalah ini, emasnya ini, padatan emasnya. Ya, jadi sol, tidak dilarutkan aja. Yang kedua, reaksi oksidasi, pembuatan sol belerang. Ya, sol belerang itu adalah padatan dalam cairan. Ya. Asam sulfida saya reaksikan dengan belerang dioksida, maka akan dihasilkan endapan belerang es ini di dalam air, namanya sol belerang. Berikut yang ketiga adalah reaksi hidrolisis. Hidro berikan air ini kan, ini ada air, unsur air. Jadi besi 3 klorida itu saya larutkan ke dalam air, maka akan menjadi besi 3 hidroksida larutan basah plus asam klorida.
Jadi ini contoh untuk pembuatan sul perihidroksida atau besi 3 hidroksida. Ini kata nama lama ini. Yang keempat, dekomposisi rangkap, yaitu pembuatan koloid arsen trisulfida. Arsen trisulfida, AS2S3. Bagaimana caranya? Arsen trisulfida, arsen trioksida, saya reaksikan dengan asam sulfida, maka akan menjadi asam trisulfida plus air. Nah, di buku-buku lain, dekomposisi rangkap ini disebut dengan reaksi substitusi atau penggantian. Penggantiannya di mana maksudnya? Di sini. AS2O3, O itu akan lepas, digantikan oleh atom S. Maka di sini akan terjadi reaksi substitusi atau pertukaran. Reaksi substitusi atau reaksi pertukaran. Kemarin saat kita bahas apa itu? Alkana itu ya, nah, di sini jadi reaksi substitusi begini. Jadi atom O akan keluar digantikan oleh atom S. Atom O akan masuk ke dalam ini. Jadi 3H2O. Itu penjelasannya. Reaksi metatesis. Jadi selain keempat cara di atas, ada namanya reaksi metatesis. Dilakukan dengan cara pertukaran ion. Jadi sama dengan substitusi hasilnya ini. Cuma yang digunakan adalah pertukaran ion, sehingga terbentuk koloid. Contohnya adalah pembuatan koloid perak bromida. Ya, pembuatan koloid perak bromida ini. Dengan mereaksikan antara perak nitrat dengan kalium bromida. Hasilnya sama persis. Jadi ini pertukaran. Pertukarannya gimana? Pertukarannya adalah ini. Ion nitrat kalau digantikan, ion nitrat akan keluar, digantikan oleh siapa? Bromida. Nah, jadi reaksi metatesis itu sebenarnya juga reaksi substitusi. Penggantian ion nitrat dengan ion bromida. Sehingga terbentuklah padatan perak bromida dan juga dilakukan lakukan kalium nitrat. Selain contoh perak bromida, ada lagi ini. Nih, sul belerang. Ya, sul belerang hasilnya. Itu asalnya dari natrium tiosulfat Na2S2O3 kita reaksikan dengan asam klorida. Ya, kita reaksikan dengan asam klorida. Maka ionnya dia akan putus nanti kita lepas sehingga digantikan oleh siapa? Ion Cl- sehingga terbentuk NaCl. Nah, S2O3 itu akan reaksi dengan hidrogen terbentuk asam sulfit ya, H2SO3. Kalau asam sulfat H2SO4 plus endapan belerang, maka dikatakan sebagai sul belerang. Hasil akhirnya yang diminta. Ya, ini contoh dari reaksi metatesis atau reaksi pertukaran ion, substitusi ion. Oke, sambil mengingatkan, yang absen baru 24 orang dari 26 yang hadir. Bagaimana cara memurnikan koloid? Koloid itu ada yang kotor atau terkandung pengotor dan harus dibersihkan. Salah satu contoh koloid kemarin waktu di polling adalah darah. Ternyata banyak yang nggak jawab darah ya. Darah kita itu bisa kotor. Ya. Karena apa? Fungsi ginjalnya tidak bekerja dengan baik. Maka untuk membantu membersihkan darah kita digunakan hemodialisis. Yaitu apa? Cuci darah. Contohnya adalah dengan cara dialisis, ultrafiltrasi, dan elektroforesis. Kalau mengingat ini adalah salah satu ciri-ciri atau sifat-sifat apa? Sifat-sifat koloid. Ya. Kita juga dialisisnya. Caranya dengan melewatkan pelarut pada sistem koloid melalui membran semi-permeable. Ya. Ion-ion atau molekul terlarut yang mengikuti pelarut, sedangkan partikel koloid yang akan tetap. Dalam kesehatan, prinsip dialisis ini
dimanfaatkan sebagai pencuci darah untuk kebutuhan ginjal atau alat yang namanya hemodialisis. Gambarnya seperti itu. Ini membutuhkan, kata teman saya, ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk mencuci darah ini. Semoga semuanya sehat semuanya, tidak terkena seperti ini. Amin. Lanjut. Ultrafiltrasi, penyaringan ultra. Berarti jaringannya sangat kecil sekali. Kalau dapat dipisahkan dengan menggunakan kertas saring yang berpoli halus. Tapi ini harus sangat halus. Untuk memperkecil pori, kertas penyaring dicelupkan ke dalam koloidon, pelarut. Ya, misalnya koloidon itu adalah larutan selofan. Ya, larutan selofan ini bisa membantu memperkecil pori-pori pada kertas. Ya, kertas selofan. Makanya seringkali kalau kalian di lab itu ada kertas yang berwarna bunder, putih bunder, itu yang kalian gunakan untuk teknik penyaringan biasanya. Kemudian yang ketiga adalah elektroforesis. Elektro berarti listrik, foresis berarti penguraian. Jadi dibantu oleh listrik dalam penguraian koloid ini. Cara kerjanya, koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektropositif, elektropositif. Jadi bergerak berlawanan. Sebaliknya, larutan yang bermuatan positif, ada yang masih hafal kemarin siapa yang bermuatan positif itu? FeOH 3 kali. Yang bermuatan negatif siapa? AS2S3. Jadi bisa kasih terang. Kalau yang bermuatan negatif itu contohnya adalah siapa kemarin? AS2S. Nah, kalau protein yang bermuatan positif itu contohnya adalah FeOH 3 kali. Ini kolotnya akan bergerak dia ke arah elektroda negatif. Memang demikian, campuran kulit positif dan negatif dapat dipisahkan. Nah, caranya untuk memisahkan koloid, siapa pengotornya, tinggal mana yang ingin dibersihkan, seperti itu caranya. Silahkan dilihat ini. Ya, ini adalah pengertian dari pokok bahasan koloid. Ya. Seringkali nanti ini akan keluar pertanyaannya. Mulai dari absorpsi, apa bedanya nah, absorpsi sama absorpsi kemarin? Kalau absorpsi pakai D itu adalah penyerapan pada permukaannya saja, tapi kalau pakai absorpsi pakai D itu penyerapan sampai ke dalam. Mungkin ada dialisis, ada final, ada fase terdispersi yang jumlahnya sedikit. Kalau medium pendispersi jumlahnya banyak. Ya. Ada koagulasi penghubungan, ada kulit liofit, liofil, koloid apalagi, hidrofil, kemudian kulit pelindung, suspensi dan sebagainya. Itu nanti tolong dibaca-baca ulang lagi. Nah, seperti ini. Jadi kan saya di depan sudah bilang bahwa pokok bahasan untuk pembuatan itu sangat singkat sekali ya, sangat singkat, tinggal dibaca ulang. Untuk itu saya ingin masuk ke sini ya, silahkan dibuka di HP-nya, bisa buatkan pollingnya ya, saya buatkan pollingnya, nggak banyak, cuma 3 saja ya, cuma 3 saja, silahkan dicoba. Ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai ini ya, santai saja, tidak ada pengaruhnya dengan nilai, cuma ingin mengetahui bagaimana daya tangkapnya sekian menit kemarin tadi. Sudah berjalan 30 detik. Oke, silahkan dicoba pollingnya. Tidak banyak. Jadi polling itu nggak usah banyak-banyak, maksimum 5 cukup. 5 itu udah banyak untuk polling. Hanya untuk daya ingat saja ini. Sambil mengingatkan, untuk post-test sistem kulit kemarin, silahkan masuk ke landing sebelum jam 12.
karena jam 1 nanti sudah ada post-test untuk yang hari ini, yaitu pembuatan koloid. Ya, jadi meskipun sedikit ada post-testnya. Hanya untuk menambah pengetahuan, menambah ya. Kalau post-test tadi hubungannya nilai. Kalau di sini nggak ada. Bagi yang belum absen, silakan absen dari 20, 26, 24 yang nulis di chatnya. Pembuatan cara dispersi. Waduh. Berarti kalau ada jawaban 1, 2, 3, itu berarti merata, menyebar jawabannya. Ada yang benar, ada yang salah. Pembuatan kulit itu untuk termasuk cara dispersi. Ini saya perlebar ya. Nanti menit kelima saya tutup. Ya, menit kelima saya tutup. Hanya 3 saja bolehnya. Oke, sudah 5 detik, 5 menit saya akhiri pollingnya. Oke, saya share hasilnya. Ya, sudah menerima hasilnya. Nih, nomor 1. Pembuatan kulit di bawah ini yang termasuk pembuatan cara dispersi. Dispersi adalah merubah dari partikel besar menjadi partikel yang kecil. Jadi mana? Jawabannya adalah sel emas dibuat dengan meloncatkan bunga api listrik dari elektroda emas ke dalam air. Ini jawabannya ya. Yang ke D. Berikutnya yang nomor 2. Pembuatan sol aluminium dioksida dengan cara penambahan aluminium klorida pada endapan aluminium dioksida disebut sebagai pembuatan sol ya, pembuatan sol. Apa? Reaksi
reduksi oksidasi. Kenapa? Al3+ menjadi 0, berarti terjadi reduksi penurunan. Yang ketiga, reaksi pembuatan sul magnesium hidroksida dari magnesium klorida dengan air panas. Nah, air yang ditambahkan berarti hidrolisis. Jawabannya yang D, yang paling banyak ini. Ya, jadi yang D itu yang benar. Itulah. Nah, itulah polling pagi ini. Ya, cukup singkat sekali. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.